Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ibu bapak, kira-kira di tengah-tengah kita ada setan enggak? Ada. Ada yang bisa lihat setan di tempat ini? Setan yang ada di tengah-tengah kita sekarang berusaha menggagalkan agar kita tidak dengar dakwah. Percaya Bapak Ibu, kalau ada ceramah seperti ini, setan bersakit hati dan berusaha keras menggagalkan agar kita tidak dengar ceramah. Bagaimana caranya? Dia bisik itu setan. Tidak usah ku dengar ceramah, tidak usah dengar dakwah, pegang HP-mu. Pegang saja HP-mu. Jadi bapak-bapak yang pegang HP ketika saya ceramah sesungguhnya kena godaan setan. Yang menjual-jual juga saya doakan simpan dulu, duduk kau dengar ceramah dulu. Kau berdagang malam ini belum tentu kau bisa dapat 500.000. Tapi kau rugi tidak dengar dakwah. Simpan dulu. Kalau kamu mau kaya, kau simpan jualanmu, duduk dengar ceramah selawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sudah dikasih tahu, masih juga keliaran. Mati hatinya itu. Simpan HP-nya, Bu. Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suamimu kawin lagi. Disimpan HP-nya. Kenapa bapak-bapak yang amin? Simpan ya, bisa? Bisa Bu? Ustadz, kita mau rekam. Kalau ibu yang rekam gambarnya pasti tidak jelas, jauh ya. Tapi kita mau dengar juga nanti kalau pulang Ustadz. Itu ada kamera saya bawa. Tutup dari Makassar itu kameranya. Tapi kau bawa pulang Ustaz, gampang, nonton YouTube. Sudah nonton, jangan lupa like and share. Ya, ibu-ibu, Bu, kalau ibu nonton Ustaz dapat ilmu, pahala. Kau amalkan ilmunya lagi, pahala. Kau sebarkan lagi di grup, pahala lagi. Tapi kalau nonton kontennya artis, kamu bakal bisa jadi hidupmu hedon, hedonis, poya-poya, sakit hati, kau peras suamimu. Pak, itu artis banyak betul gelangnya. Ya, maka ibu-ibu lebih baik follow ulama daripada follow selebriti. Bisa? Bisa. Maka yang belum follow Dasat Latif malam ini, silakan follow saya Dasat Latif 1212. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Budak nih, kau simpan dulu HP-mu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, salah satu sebab doa tidak diijabah oleh Allah kalau kita berdoa lalu tidak bersalawat kepada Rasulullah. Saya kadang ditanya sama jamaah saya di Makassar, Ustadz, saya berdoa ini sudah hampir 4 bulan, apa yang saya minta rasanya makin jauh. Saya tanya, memang ibu kalau doa selawat enggak? Wah, enggak Ustadz, saya baru tahu. Itu sebabnya. Kalau pian sabarataan, mau cepat dapat doanya, berselawat. Dan kalau kumpul seperti ini, itu pahalanya, kalau dia berselawat rame-rame, pahalanya kata Nabi, lebih banyak pahala salawat daripada jumlah air hujan. Ada yang bisa hitung air hujan? Ada? Kenapa ibu? Jumlahnya banyak, jatuhnya rame-rame, dan cepat. Mana bisa dihitung? Tapi ada yang lebih banyak daripada jumlah air hujan itu. Apa gerangan? Ketika berkumpul di tempat ini lalu bersalawat, jumlahnya lebih banyak daripada air hujan. Maka saya mau berajak bersalawat. Bisa? Bisa. Bisa ibu? Bisa. Kita dengar dulu. Mana lebih kencang suaranya bapak-bapak dengan ibu-ibu? Ibu-ibu? Ayo kita buktikan, kita tanding. Bapak-bapaknya diam dulu, ibu-ibunya dulu sekarang. Salawat, ayo ya ibu. Baik yang gadis, yang janda, yang semua salawat ya. Ayo sama-sama salawat. Salatullah. Ibu-ibunya ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Masya Allah, nilainya 9,5. Sekarang bapak-bapaknya, ayo jangan mau dikalah pak, jangan mempermalukan jenis kelamin kita. Ayo bapak-bapak, adik-adik yang merasa laki-laki, selawat yuk. Salatullah Rasul, salatullah ala yasin. Masya Allah, nilainya 9,4. Memang jago ini babinian, Masya Allah. Ras terkuat di bumi, sen kanan belok kiri. Nah sekarang kita semua sama-sama, ibu, bapak, adik, ini sound sistemnya baiki dulu deh. Cek. Aduh, nggak usah pakai echo, tutup echonya deh. Ya, cek. Bassnya juga nggak usah pakai. Kita bukan mau menyanyi. Cek. Coba kita tes ini bu. Kalau ibu hafal ikut ya. Tak sengaja lewat, ku melihat dihiasi hati bertanya. Masya Allah. Siapa yang menyanyi itu ibu? Siapa nama yang mempopulerkan itu lagu? Siapa? Masya Allah. Sekarang saya tanya, ibu, siapa namanya anak terakhirnya Nabi? Siapa namanya? Siapa? Desi Ratnasari ditahu. Nah kenal kok Desi Ratnasari?
Ayo, adik-adik, siapa yang tahu pemain bola di sini? Siapa namanya? Cristiano Ronaldo. Siapa lagi? Lionel Messi. Siapa kalau Garuda? Arhan. Siapa lagi? Nasnawi. Sekarang siapa nama anak pertamanya Nabi? Coba kok, siapa? Siapa? Marcelino nak tahu semua. Cristiano Ronaldo dia tahu. Anaknya Nabi kok tidak tahu? Mana bapaknya ini? Mana bapakmu nak? Nggak datang. Mamamu juga nggak datang? Hah? Datang, alhamdulillah. Berapa anaknya Nabi? Berapa? Berapa? 7 atau 2? 7 atau 2? Ini saya tanya Bu, memang ini tukang gosip ini. Lain ditanya lain dia ya. Nah, ibu-ibu coba lihat, anak-anak kita kecil begini tidak tahu sejarah Nabi. Kalau pemain bola dia tahu. Ibu-ibu artis kamu tahu. Sejarah istri Nabi kamu tidak tahu. Bagaimana kamu mendapat syafaat di akhirat kelak? Bagaimana mau mendapat syafaat dari Rasulullah kalau Rasulullah kamu tidak kenal? Ibu datang sama saya tiba-tiba mau pinjam mobil, tidak pernah ketemu, saya pinjamin enggak? Enggak mungkin. Kenapa? Kita tidak kenal. Kamu tidak kenal Rasul, lalu kau mau mendapat syafaat di akhirat, susah. Maka itulah tujuannya kita maulid. Bukan cuma mau datang Ustadz Dasat. Apa kau lihat ini Dasat Latif? Coba kau lihat, kecil, jelek, PC hitam, bau keteknya. Iya. Maka kecewa. Maka datang di sini kita mau dengar sejarah kehidupan Nabi. Mudah-mudahan setelah tahu sejarah Nabi kita bisa contoh. Iya. Pertama dulu yang saya mau jelaskan, mohon maaf. Nabi itu Bapak Ibu sekalian hidupnya penuh dengan masalah. Camkan baik-baik. Nabi itu hidupnya penuh dengan masalah. Sampean baru tertunda kenaikan gajimu, kau sudah stres. Minjam kiri kanan. Hanya karena kamu anakmu mau beli motor, akhirnya kamu terlilit pinjam online. Ibu-ibu, bisa hidup enggak tanpa motor? Bisa hidup? Kenapa paksakan beli motor kalau enggak mampu? Bapak-bapak, bisa hidup enggak tanpa mobil? Bisa. Lalu kenapa paksakan diri kredit kiri kanan beli mobil? Ibu-ibu, bisa hidup enggak kalau cuma 1 lemari di rumah? Ngapain beli 3 lemari? Suamimu aja 1. Bapak-bapak, bisa hidup enggak 1 istri di rumah? Bisa hidup enggak? Kenapa mau 4? Katanya sunnah Ustaz. Sunnah. Kalau istrinya Nabi sunnah Ustaz. Begitu dia sholat cepat betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang, Pak, Nabi itu kalau sholat sampai bengkak betisnya. Apa dia bilang? Itu kan Nabi. Kita bukan Nabi. Istrinya Nabi sunnah Rasul. Sholatnya itu kan Nabi. Nah, percaya saudara-saudara sekalian, Nabi ada masalahnya. Kita pun ada masalah. Yang paling besar masalahnya di tempat ini malam ini Ibu Lisa. Kenapa? Mau jadi wali kota. Besar masalahnya itu. Saya pun banyak masalah. Seperti hari ini banyak masalah. Apa masalah Ustaz?
Waduh, capek. Malah tadi ada ibu-ibu dia cubit pipiku. Saya kok kira saya nana? Malah ada yang pernah di Makassar dia bilang, Ustaz, selfie, sudah selfie Ustaz, boleh cium kah? Boleh cium, dosa haram. Dia bilang kada nafsu Ustaz, cari berkah. Apa cari berkah? Kau cari berkah saya susah. Apalagi kalau ketemu bapak-bapak yang tebal kumisnya, kelihatan bibirnya mobil. Iya. Apa masalah saya sekarang dakwah? Hampir tidak ada istirahat. Tapi saya kembalikan kepada Nabi. Jangan kandas atletik. Nabi pun kekasih Allah, tidak ada dosanya. Pergi ceramah kada dibayar. Saya masih naik pesawat. Nabi naik onta. Saya masih dikasih honor. Nabi tidak dikasih honor. Berapa honor Ustaz? Tergantung keikhlasan siapa yang undang. Kalau orang pelit undang kita, ya sukarela lagi. Ya kan? Semua orang punya masalah. Di sini semua ada masalah. Ada anggota DPR di sini yang sebentar lagi dilantik. Pak Dokter, apa masalahnya? Tepati janjimu. Iya toh? Semua orang punya masalah. Ibu-ibu, apa masalahmu? Sebut satu aja. Cicilan. Iya toh? Nabi ada masalahnya. Bayangkan Nabi, ibu-ibu, 7 anaknya Nabi. 6 dilihat meninggal. 6. Saya yakin di sini tidak ada yang meninggal anaknya sampai 6 orang. Nabi 6 anaknya dilihat meninggal. Nabi dilihat sahabatnya dibantai. Nabi pernah diboikot, tidak pernah bertransaksi, tidak boleh bertransaksi dengan Bani Hashim. Keturunan Bani Hashim diisolasi 3 tahun sampai beberapa sahabat mati kelaparan. Nabi pernah kelaparan sampai cucu beliau Hasan Hussein pucat karena tidak makan. Itu Nabi. Manusia paling mulia, ibadahnya kalau sholat sunnah sampai bengkak betisnya, tidak pernah lepas Senin Kamis, tidak pernah lepas witir, tidak pernah sholat tahajud lepas, ngajinya tiap hari, pun dalam hidupnya ada masalah, apalagi pian sabarataan. Bagaimana? Nabi aja ibadahnya bagus, apalagi kamu yang cuma ibadah sholat Jumat. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur. Begitu ada masalahmu, ya Allah. Capek sudah saya hadapi. Ya Allah, capek saya hadapi hidup saya. Kenapa suamiku begini, ya Allah? Kata Allah, malaikat, karena dia sudah capek hidup, cabut nyawanya. Bu, Bu. Jadi ada masalah, jangan cemas. Ada masalah, jangan panik. Ada masalah, jangan galau. Karena masalahmu tidak ada artinya ketimbang masalahnya Rasulullah Muhammad SAW. Ayo. Bedanya, Nabi ada masalahnya, beliau takarruf ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ada masalah, curhat di medsos. Betul. Bertengkar sama suaminya, update status. Betul. Aku sangka kau begitu. Andai ku tahu tidak aku terima lamaranmu. Apalagi tidak, sudah 2 anakmu. Ini ibu-ibu sekarang banyak bercerai gara-gara medsos. Ibu, kalau kau curhat di medsos, ada doakan kamu? Tidak ada. Ada, tapi didoakan kamu di statusnya.
Semoga cepat selesai ya. Memangnya Tuhan mau baca statusnya? Si betul itu Tuhan mau baca medsosmu. Mana ada teman kita, ada masalah kita update status, ada enggak yang bangun sholat tahajud? Doakan kita. Enggak mungkin. Jangankan temanmu, saudaramu saja belum tentu mau. Maka begitu ada masalahmu, kata Allah, ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, perbaiki sholatmu. Itu aja kuncinya. Sabar, sholat. Bagaimana wujudnya sabar, Ustaz? Kena musibah, PHK, warung tutup, dagangan tidak lancar, kreditan bermasalah, rumah perumnas tidak laku-laku. Nggak usah kau gelisah. Lebih baik kau ucapkan inna lillahi. Apa? Coba kau. Coba. Ambil. Memang ini duit bikin gila orang Pak. Ayo, ibu-ibu, suamimu PHK, jangan tambah beban dengan mengomel. Kau hadir, Bang, inilah dunia. Kadangkala kita di atas, kadangkala kita di bawah. Jangan suamimu malah ada masalah di kantor, kamu datang malah tambah maki-maki. Memang kau goblok. Dagang rugi, kerja dipecat, nge-grab hilang lagi motormu. Memang kau goblok. Membayangkan diri sendiri. Ibu-ibu, hei, Bu, Masya Allah. Kalau kita ikuti sabarnya Rasulullah dalam rumah tangga, tidak ada masalah kita pada dalam rumah tangga. Berapa istrinya Nabi? Berapa? 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 Istri Nabi 13. Ayo. Masya Allah. Berapa istrinya Nabi, Pak? 13. Tapi tolong tunjukkan saya ada ndak kitab yang mengatakan satu aja bini beliau mengatakan saya menyesal menikah denganmu Muhammad. Tidak ada. 13 itu, Pak. Bapak cuma satu istri, menderita lahir batin. Allah. 13 istri Nabi. Paling tua ada, paling muda ada. Aisyah dinikahi usianya 6 tahun. Nanti dibawa ke rumah usia 9 tahun. Masya Allah. Nabi ada masalahnya dalam rumah tangga, tapi tidak pernah bertengkar. Coba lihat Nabi. Didatangi bini tuanya di rumahnya Aisyah. Datang si bini tua bawa kue. Kira-kira seperti ini. Nah, datang ini bini tua bawa kue. Dilihat sama Aisyah. Oh, ada istri, ada saingan. Cuma dalam buku bukan saingan. Ada madu saya. Aisyah keluar. Nabi di dalam ruang tamu bersama sahabat. Aisyah keluar. Diambil itu dari istri tuanya. Lalu Aisyah buang. Kira-kira kalau Pak John Robert, Bapak Muslim, Pak. Masya Allah, namanya non-Muslim. John Robert. Bapak keturunan Belanda. Oh, dari Bapak ya. Oke. Saya tadi bingung, Pak. Biasanya orang Banjar lain-lain paling namanya Hafiz. Ya. Ini John Robert. Hebat ini Bapak ini. Bapak anggota DPR. Insya Allah, Masya Allah. Semoga Allah panjangkan umurnya. Oh, saya salah. MC tadi tidak sebut. Mestinya sebut tadi namanya Haji.
Oh, saya tidak dengar berarti. Ya, Masya Allah. Kalau boleh bersaran Pak, Bapak tambah nanti namanya setelah dilantik Haji Muhammad John Robert. Kenapa ini penting? Ini bukan canda Pak, ini bukan canda. Nanti itu dalam kitab dijelaskan. Kita akan ngantri itu Pak. Nanti kalau diadili dipanggil satu-satu. Bayangkan itu Pak, dari Adam sampai kiamat berapa triliun manusia Pak Dokter? Berapa triliun manusia dari Adam sampai kiamat? Orang saja satu TPS 300 sampai jam 2 kita ngantri. Iya kan? Itu pun 4 loket. Coba kalau 300 satu loket Pak, saya yakin besok sambung. Ini 5 loket 300 kita sampai jam 2 siang. Bagaimana nanti di akhirat 1 loket? Dan dari Adam sampai kiamat berapa manusia itu Pak? Dan tidak ada. Bayangkan kalau di depan kita usianya 100 tahun diadili per detiknya. Berapa lama kita nunggu? Dan Pak John pada saat itu orang dipanggil bukan dulu nenek kita yang meninggal, tapi nama-nama Islam dulu. Itulah sebabnya kewajiban orang tua ada 3. Satu diantaranya kasih nama anak yang baik, supaya nanti di akhirat dia tidak repot. Siapa dulu dipanggil? Abdul Jabbar, Abdul Rahman, Mutmainnah, Siti Fatimah, Aisyah, ya, John di belakang sedikit. Tapi kalau sudah dikasih nama Muhammad langsung maju ke depan. Ya, Bapak ingat sejarah hidupnya Bapak Harto, presiden kita yang kedua. Sebelum haji kan namanya cuma di media massa disebut Soeharto. Setelah haji, Raja Fat waktu itu mengislamkan namanya, maka ditambah menjadi Muhammad Soeharto. Oke, terima kasih. Sekira demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Sudah jam 10. Bu, halo Bu. Bu, maka begitu ada masalah dalam rumah tanggamu, lebih baik kau tingkatkan kesabaran. Sabar itu, kalau mau muncul rasa sabar, coba deh Bapak Ibu praktekkan. Besok-besok ada masalah, bertengkarkah dengan tetangga, bertengkarkah dengan orang kantor, bertengkarkah dengan keluarga. Coba begitu kamu marah, ucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti tenang perasaanmu. Kalau suamimu ngomel, balik kanan, baru ucapkan Inna lillahi. Jangan juga kau pandang wajahnya baru kau bilang Inna lillahi. Kau kira saya meninggal. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak juga. Kalau istri ngomel, bapak diam. Karena kalau bapak ngomel, istri ngomel, pasti terjadi pertempuran. Dan tidak ada gunanya kita penjelasan sama itu namanya perempuan. Tidak ada gunanya Pak, lebih baik Bapak diam. Kalau perlu makan aja obat tidur. Itu perempuan, kalau dia ngomel, apalagi kalau dia bilang sudah pokoknya, diam sudah Pak. Tidak masuk sudah di akalnya itu. Kalau dia sudah pokoknya, diam saja Pak. Dan itu perempuan jeleknya ahli sejarah. Barang 10 tahun yang lalu dia masih ingat itu. Maka dia bilang istri saya mamanya Cek, dia bilang betul perempuan kami ini ahli sejarah. Maka tolong kalian para lelaki jangan bikin sejarah. Ibu, tapi ketahuilah istri yang soleha itu kata Nabi membuat suaminya betah di rumah. Jadi kalau ibu mau tahu ibu ini istri soleha seperti Hadijah, kalau suami betah di rumah selalu bawaannya mau pulang, ibu itu calon penghuni surga. Kalau bawaan suami tidak betah di rumah, lebih baik ibu. Bu, saya pernah ditanya di Makassar, ibu majelis taklim, Ustaz, kenapa suamiku tidak betah di rumah? Saya takut dia tersinggung. Saya bikinkanlah cerita. Bu,
Ada orang suami istri, istrinya ngomel aja kerjanya. Cepat datang, terlambat pulang, pasti ngomel aja. Ada uang, tidak ada uang, ngomel aja istrinya kerjanya. Suatu ketika suaminya dapat rezeki, dibelikanlah istrinya perhiasan emas. Senang istrinya, Bu. Alhamdulillah bang, saya makin sayang sama kamu bang. Betul dek, betul demi Allah. Kau akan lakukan semua. Iya bang, kata suaminya. Kalau begitu kita pergi lihat sumur tua di kampung. Sumurnya ini Bu, usianya sudah 400 tahun. Pergilah di kampung, kan sana istrinya. Jadi dia sudah dibelikan emas. Sampai di sumur, kata suaminya, dek, kau lihat itu sumur, ada ndak isinya? Intiplah istrinya. Ada bang, tapi dangkal. Maksudnya dek, paling sampai di lutut. Dalam hati suaminya berarti aman. Begitu dia lihat lagi dekat bibir sumur, dia dorong istrinya masuk. Tuh, jatuh masuk ke dalam sumur. Suaminya bilang, ngomel aja kau di dalam situ. Ndak ku rasa, ndak ku dengar, ngomel kau situ. Suaminya di atas, ngomel kau, ngomel, ndak ku dengar. Tiba-tiba 1 jam kemudian Bu, tiba-tiba dari dalam sumur ada keluar makhluk tinggi besar hitam. Kaget suaminya. Siapa kamu? Saya jin penunggu sumur ini. Saya 400 tahun tenang-tenang di dalam. Ada perempuan ngomel terus kerjanya. Ada perempuan di dalam ngomel dari tadi. Lebih baik saya lari. Kata suaminya, kau baru 1 jam. Saya 24 jam. Ibu sudah paham kenapa suami tidak betah di rumah? Sudah paham Ibu? Sudah paham? Karena suka ngomel. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Yang kedua, setelah sabar dalam menghadapi semua masalah dalam hidup ini, maka perbaiki sholat. Baiki sholat kita. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidupnya orang yang baik sholatnya. Tuhan apa yang bikin hidupnya susah hambanya yang baik sholatnya? Kita aja sesama tetangga, kalau baik sholatnya, dia minta tolong, pasti kita kasih. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat, tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas sholat. Asar lagi. Terusan kita sholat duhur. Kau tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat, tapi tidak ikhlas. Mana buktinya? Kau sholat seada-adanya. Itu bajumu kau pakai mencuci, kau pakai tidur, kau pakai bertetangga, kau pakai mencuci, kau pakai masuk toilet, kau pakai lagi sholat. Ibu saya salah satu kelebihan yang saya lihat sampai sekarang sejak sekecil, beliau kalau mau sholat pasti ada baju khusus yang dipakai hanya untuk sholat. Itu mungkin yang membuat ibu saya sampai sekarang alhamdulillah masih sehat. Sudah 86 umurnya. Ibu-ibu, coba amalkan. Setiap mau sholat, bersihkan badan, ganti pakaian. Itu menunjukkan kita serius mau ketemu Allah. Ini kita pakai tidur, pakai lagi sholat. Baru waktu kita tidur ngiler. Sini. Pakai lagi sholat. Ada yang lebih parah. Maka saya tanya saya, Ustaz, boleh enggak sholat tidak pakai BH? Kenapa bisa Bu? Udah bilang panas. Boleh, tapi bayangkan itu menunjukkan kamu tidak ikhlas ketemu Allah. Pergi ketemu sama suaminya, Ibu Lisa, kau enggak pakai BH? Ditempelin kau istrinya. Kalau sholat tak pakai itu, bagaimana kalau ruku? Ya, Bu, sholat. Adek-adek, sholat. Kalau sholatmu baik, kecil buat Allah kasih kau ini dunia. Ya, ada masalah. Resep pertama apa? Sabar. 2, sholat. Nah, kita yang sudah sholat, mari kita tingkatkan. Caranya apa? Ayo sholat berjamaah di masjid.
Bagaimana perempuan Ustaz? Perempuan, kata Nabi, tidak dianjurkan ke masjid, tapi kalau mereka mau ke masjid, jangan dilarang. Perempuan memang tidak dianjurkan, tapi kalau mereka mau ke masjid, kata Nabi, jangan kau larang. Maka kalau ada penceramah melarang perempuan ke masjid, itu tidak betul. Kenapa? Karena Nabi saja tidak melarangnya. Kenapa dulu perempuan? Kayaknya nih sound system sudah mau kita berhenti. Apa belum? Kau yang ceramah. Perempuan bagaimana Ustaz? Dulu memang tidak dianjurkan. Kenapa? Karena kalau perempuan keluar, dulu tidak aman. Diculik dan diperkosa. Sekarang ibu-ibu, aman kita di Banjarbaru. Apalagi kalau usia ibu sudah 65. Siapa yang mau culik kamu? Bikin repot. Nah, bagaimana soal kepemimpinan perempuan? Dalam Islam sampai detik ini, mulai zaman dulu tabi'in sampai detik ini, berbeda pendapat ulama. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Tapi mayoritas membolehkan situasi. Mana buktinya? Andai saja haram, maka dulu Megawati pasti tidak jadi presiden. Karena buktinya waktu itu Nahdlatul Ulama Muhammadiyah pun menyetujui. Kalau kau tidak setuju, tidak usah. Tapi tidak usah kamu menjelek-jelekkan orang. Ngapain jadi pemimpin? Urus saja anakmu. Dia bisa urus anaknya. Kalau dia bisa urus suaminya, ada urusan apa? Ayo, Bapak Ibu, kalau tidak setuju, monggo. Tapi kalau mau, silahkan. Yang enak, jangan bertengkar. Ya Bu, pilkada ini 5 tahunan. Jangan ribut, jangan begaduh, jangan saling menyerang, jangan menjelek-jelekkan. Kalau kau senang orang silakan, tapi hargai lawanmu. Kalau ibu lalu menyebarkan berita hoax, fitnah, menghasut, isi-isi sara, ditangkap polisi, orang jadi wali kota, ibu berurusan penjara. Maka lebih baik silakan hormati lawanmu, silakan coblos siapa yang kamu mau. Pilkada tetap pegang persatuan Indonesia, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Ya. Berikutnya, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita berjamaah. Coba lihat kalau berjamaah apa. Kenapa orang malas ke masjid? Sebabnya karena manajemen masjid kadangkala tidak bagus. Uangnya sampai 100 juta saldonya, tapi keran airnya rusak. Dengar ini para pengurus masjid, kalau kau simpan saldonya orang sementara ada yang membutuhkan uang pemeliharaan, Bapak nanti berperkara di akhirat. Jangan jadi pengurus kalau tidak mampu. Banyak juga sekarang pengurus masjid setelah jadi ketua dia kira dia yang punya masjid. Namanya pengurus dipercaya masyarakat, maka Bapak harus mengikuti aspirasi masyarakat. Saldo kas 100 juta, karpetnya bau. Ngapain? Saldo kas 100 juta, imamnya gajinya 1 juta. Mana bisa? Masjid itu mesti dikelola dengan baik. Bapak searching masjid saya di Makassar. Lihat masjid saya itu, Pak. Nyaman. Anak-anak ramai ke sana. Bahkan 90% yang datang anak muda. Kenapa? Dia merasa nyaman. Imamnya penghafal Quran. Muadzinnya kita gaji seperti pegawai negeri. Imamnya dikasih kendaraan dinas motor. Penceramahnya belum ceramah kita sudah kasih honornya.
Kasih ini ke judul-judulnya. Mic-nya sound sistemnya baik. Biar napasnya imam kalau bernapas kedengaran. Gak pernah storing. Penceramah bagus, sound system bagus, karpet mewah. Selesai kita berjamaah, ada di dinding, di proyektornya, zikirnya imam ditampilkan di dinding supaya orang ikut sama-sama berzikir. Nyaman. Ini sekarang soldokan 150 juta, karpetnya jelek. Begitu kita ruku, semut. Mau disimpan jidat ini. Penceramahnya dari salam pertama sampai terakhir neraka terus dicerita. Kau bakal dibanting, ditusuk pantatmu, keluar di mulutmu, digunting lidahmu, tusuk matamu. Dia bilang anak muda ya, udah mesti bikin takut-takut itu Pak Ustaz. Iya kan? Dapat lagi sound system. Begitu imam takbir, Allahu Akbar, langsung storing. Kita mau perbaiki, sudah takbir, terpaksa kita tahan sampai terakhir. Begitu salam, saya bilang memang tadi perbaiki baik. Ya, dapat lagi Pak Imam. Allah, mohon maaf kalau ada imam di sini. Saya heran kenapa imam itu senang baca yang orang tidak hafal. Tidak tahu belajar dari mana. Padahal Nabi katakan kalau kau jadi imam baca yang umumnya orang hafal. Itu perintah Nabi. Ini begitu jadi imam hanya dia yang hafal. Begitu tersangkut siapa bantu kau? Hadapi sendiri masalahmu. Coba kalau kita hafal kita bisa bantu. Yang kedua, kenapa disuruh yang hafal? Supaya kita bisa khusyuk. Coba kalau imam baca wadduha, kita bisa ikut. Kenapa? Kita hafal. Imam baca Qul huwallahu ahad, anak-anak bocil seperti ini ikut. Kenapa? Dia hafal. Tapi kalau imam baca Al-Anfal ayat 10 sampai 47, dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ikut, kita tidak hafal, kita mau ruku, belum selesai, masa kita baca keadaan keuangan masjid, pengeluaran, bayar listrik, sudah dibaca semua itu, belum selesai Pak Imam, dibaca lagi kalender Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Banjarbaru. Belum selesai, bajunya lagi orang dibaca. Erna Lisa Halabi, calon wali kota, dibaca semua itu bajunya orang Pak. Siapa yang salah? Siapa salah? Imam. Itulah sebabnya disunahkan oleh Nabi kalau kau jadi imam jangan panjang, baca yang umumnya orang hafal. Ini mau jadi imam baru mau takdir sudah lama memang Pak. Kalau aku tinggal lagat itu selesai. Bu, ada orang jadi imam penghafal Quran. Tidak tahu ini cerita benar atau tidak, saya cuma dengar juga. Begitu dia baca bacaan surah pendek, tiba-tiba ada cicak jatuh, kena telinganya Bu. Ibu kalau kena jatuh telinga jatuh, memang ditunggu saya salah ini. Cicak yang jatuh atau telinga? Oh cicak, jatuh cicak kena telinga, kira-kira ibu kaget apa enggak? Kaget. Biasanya orang kalau kaget langsung hilang hafalan. Kena cepet kaget. Dia sambung dia lupa. Apa sambungannya ini ayah? Apa sambungannya? Semua orang dalam masjid tenang. Dia tunggu juga Pak Imam. Apa sambungannya ini? Pak Imam tiba-tiba tidak tahu hafal, dia bilang, tolong bantu di belakang. Yang di belakang juga dia bilang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba ada yang berteriak di belakang, dia bilang, kalau begitu ya sudah Pak Imam, Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Imam.
Maka dalam fikih sholat jamaah hati-hati milih imam. Kalau makmum, siapa saja bisa jadi makmum. Mulai dari orang balik sampai orang tua sampai anak belum balik boleh jadi makmum. Mulai dari orang waras sampai orang gila boleh jadi makmum. Mulai orang bodoh sampai paling cerdas boleh jadi makmum. Imam hati-hati. Kalau makmum boleh diam saja, boleh. Cuma kalau makmum ada juga aturannya. Satu, jangan kau merasa paling alim dalam masjid. Ada juga orang itu kalau masuk masjid kayak dia lah paling masuk surga nomor 1. Mulai dari takbir dia ganggu kita, Pak. Allah Akbar. Baca Al-Fatihah kayak di telinga kita. Alhamdulillah. Kau ganggu kita, bos. Ada lagi tuh yang paling menjengkelkan, yang selalu kasih pindah-pindah jari-jari kaki. Kita kasih pindah, dia kasih pindah. Saya kasih pindah lagi, dia kasih pindah lagi. Saya pindah, tidak bisa lagi goyang kakiku. Terpaksa pindah kaki. Kenapa injak kaki saya, Ustaz? Kau ganggu saya. Kenapa kau injak kaki saya? Kasih ente, Ustaz, supaya rapat sap. Dek, kalau mau rapat sapmu bukan jari-jari kau ketempel. Tapi ini. Kalau ini kau tempel pasti pundakmu baku rapat. Tapi kalau jari-jari kakimu, jari-jari kaki rapat tapi sapmu longgar. Ini. Sujudlah kau. Ya. Bu.